Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bapak Syakir Fadillah SSI Telkom selaku dosen data mining kelas 501, 502, 503 di Prodi Sistem Informasi. Di sini saya, Edi Ramadan dan Adam Alak Fajari akan mempresentasikan laporan hasil penelitian dengan judul prediksi kredit UMKM dengan data mining. Di dalam laporan penelitian tersebut ada satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Latar belakang masalah kenapa kami memilih penelitian untuk memprediksi predikat UMKM, yaitu UMKM merupakan salah satu faktor yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Namun, UMKM tersebut banyak sekali yang tidak stabil sehingga fluktuatif karena profit tahunan yang tidak menentu. Dengan adanya perkembangan teknologi big data dan data mining, ini dapat membuka peluang besar dalam menganalisis tren bisnis dan juga memprediksi pertumbuhan UMKM berdasarkan predikasi. Teknik data mining dapat diterapkan dengan beberapa metode untuk melakukan estimasi atau prediksi perkembangan UMKM berdasarkan berbagai faktor seperti tren penjualan, permintaan pasar, serta faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi dan perubahan sosial. Pada penelitian ini, metode data mining yang akan digunakan yaitu memprediksi predikat UMKM, di mana penelitian predikat tersebut didapatkan berdasarkan profit tahunan dari UMKM tersebut. Rumusan masalah dari latar belakang Anda adalah bagaimana penerapan metode data mining dalam menganalisis dan memprediksi perkembangan UMKM. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM yang diidentifikasi melalui data mining. Lalu yang terakhir, seberapa akurat hasil prediksi perkembangan UMKM dengan menggunakan teknik data mining tertentu. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu satu, untuk mengkaji penggunaan teknik data mining untuk menganalisis dan memprediksi perkembangan UMKM. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM berdasarkan hasil analisis data. Yang ketiga, ada mengevaluasi akurasi model data mining yang digunakan dalam prediksi ini. Lalu ada bab dua, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ada pengumpulan data, pemilihan model, dan tools yang digunakan untuk memprediksi predikat UMKM tersebut. Dan di pengumpulan data ini dilakukan menjadi tahap pertama sebagai dasar untuk membangun model prediksi perkembangan UMKM tersebut. Yang pertama ada data primer. Data primer ini didapatkan dari pelaku UMKM tersebut yang langsung dilakukan dengan survei ataupun wawancara kepada pelaku UMKM. Yang kedua ada data sekunder, yaitu yang didapatkan dari instansi pemerintah seperti BPS, Dinas Pendidikan UMKM, lalu ada dinas koperasi, ada kelurahan yang memiliki data-data terkait UMKM tersebut. Dari data primer itu pun dia didapatkan data transaksi dan keuangan dari UMKM tersebut, juga data sosial dan faktor pengaruh eksternal yang terjadi pada pendapatan profit tahunan di UMKM tersebut. Lalu ada pemilihan model. Pemilihan model ini merupakan teknik data mining yang digunakan untuk melakukan estimasi ataupun prediksi perkembangan UMKM. Antara lain ada regresi linear, ada regression tree, dan random forest. Yang ketiga ada support factor mixing. Yang keempat ada clustering atau planning, di mana pada penelitian ini kami melakukan dengan cara menggunakan decision tree karena mempertimbangkan kompleksitas data dan ketersediaan data serta tingkat akurasi yang digunakan.
Tools aplikasi yang digunakan dapat digunakan yaitu Python, dua RapidMiner atau AI Studio, ketiga Google Colab, yang keempat Delta. Pada penelitian ini kami menggunakan RapidMiner atau AI Studio yang telah diajarkan pada mata kuliah data mining. Pada aplikasi RapidMiner ini interface-nya cukup memudahkan pengguna ya, karena apabila kita lihat cukup banyak fiturnya, lalu algoritmanya lengkap, untuk penginputan data itu cukup drag and drop, tidak tidak terlalu membingungkan. Sebelum implementasi di RapidMiner, data yang dikumpulkan tadi dilakukan cleaning atau pre-processing data, karena data-data yang ada yang didapatkan dari data primer maupun sekunder, ada beberapa data yang tidak diperlukan atau bahkan dapat mengganggu akurasi dari prediksi predikat UMKM ini. Data yang pre-processing data itu dilakukan dengan cara data cleaning, menghilangkan data-data yang tidak perlu atau menangani juga tidak bersifat data yang imperfeksi. Lalu ada data transformasi, data yang diperlukan untuk di rapid miner ditransformasikan ke data yang diperlukan itu. Lalu ada reduksi data. Kalau reduksi data kita mengurangi atau menggunakan metode seperti principal component untuk mengurangi jumlah variabel tanpa menghilangkan informasi penting. Yang keempat ada pemilihan fitur. Ini fitur ini untuk mendukung dari penggunaan rapid miner tersebut. Seperti dapat dilihat data yang digunakan seperti ini. Ini nomor, lalu ini tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, lalu ini merupakan data yang telah diproses, bukan data mentah yang didapatkan dari data primer atau data sekunder. Mungkin sekian dari saya. Pembahasan hasil penelitian akan dilanjutkan oleh Adam Alaksajari. Kepada Adam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Egi Pramadan yang telah menjelaskan presentasi sebelum saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adam Alakbajari dengan NIM 240 1010 220. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian data mining untuk estimasi atau prediksi perkembangan UMKM. Di sini saya akan langsung saja menggunakan RapidMiner. Sebelum itu saya share dulu RapidMiner-nya. Nah, ini RapidMiner yang saya gunakan. Sebelum langsung masuk ke mengolah Excel kita, saya buka terlebih dahulu Excel-nya, yaitu ke operator. Buka data akses, file, read. Udah itu, read Excel ini kita tarik ke proses. Dari sini kita double klik ke read Excel. Kita cari file kita ada di mana. Di sini saya menyimpannya di D. Kita cari dulu di sini D kuliah semester 2. Nah, setelah dibuka, kita langsung next saja. Karena data sheet yang saya gunakan dan sudah tidak tercecer adalah di sheet 2, maka di menu sheet ini bisa langsung kita buka sheet 2. Dan saya akan menggunakan tabel B sampai E. Di sini ada sharingnya A sampai E. Kita rubah ke tabel B sampai E. Setelah itu next. Di sini kita kita klik kiri di predikat. Kita rename kolomnya. Oh bukan, sorry.
klik kiri, cengkrol. Di sini kita namai label. Klik OK, lalu finish. Dari itu kita sambungkan inputnya ke read Excel dan outputnya ke program. Karena dalam penelitian ini kita menggunakan decision tree, maka langsung aja kita ke modeling. Di sini predictive, terus tree. Nah, kita menggunakan decision tree. Kita tarik kembali ke garis ini. Lalu ini sudah terhubung outputnya ke decision tree dari Excel. Kita tarik lagi, aplikasi, tarik lagi. Karena sudah selesai disambungkan decision tree, maka kita langsung saja run programnya. Nah, di sini programnya udah ada. Ini tahun 2020, 2021, dan 2022. Di sini ini data yang kita gunakan, predikatnya, dan ini data nilai UMKM kita gunakan, dan langsung ke direction-nya. Di sini sangat berkembang, 2, 2, 21 juta dari 2020, ini 2022, 2021, berkembang, berkembang, sangat berkembang. Untuk deskripsinya kita klik di sini. Nah, ini deskripsi dari program yang telah kita gunakan, Decision Tree. Jadi datanya 2020, bagusnya 7 juta, 2021 21 juta 500, 2022 lebih besar 19 juta. Ini semua. Setelah ini kita balik lagi ke desain. Karena sudah menggunakan Decision Tree ini, maka program ini sudah berjalan menggunakan Rapid Miner. Sini saya langsung kembali ke Excel yang kita ke PowerPoint. Karena tadi pengimplementasinya pengimplementasinya seperti itu. Ini hasil penelitiannya seperti sama data UMKM, sheet yang digunakan, label, ini decision tree-nya yang digunakan, ini hasilnya, ini deskripsinya, ini akurasi presentasi akurasinya 91,46%. Di sini pembahasannya yaitu hasil keuntungan tahunan memiliki pengaruh signifikan. Kenapa memiliki pengaruh signifikan? Karena nggak setiap UMKM mendapatkan nilai yang tinggi atau hasil yang tinggi, dan faktor yang mempengaruhi keuntungan tahunan, hasil implementasi prediksi menunjukkan predikat UMKM yang akurasi dengan baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menggunakan Rapid Miner, dapat disimpulkan bahwa Rapid Miner merupakan alat yang efektif untuk analisis dan prediksi perkembangan UMKM. Jika dilihat dari tadi cara Rapid Miner yang digunakan benar-benar simpel, dan kita lihat dan kita tahu juga apa yang dilakukan oleh tool Rapid Miner. Kita bisa melihat hasilnya, bisa melihat yang lainnya. Pemilihan model yang tepat berpengaruh terhadap akurasi prediksi perkembangan UMKM. Karena di sini kita menggunakan decision tree dengan hasil akurasi yang begitu tinggi, yaitu 91,46%. Evaluasi model berbagai metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan RSE menunjukkan bahwa metode yang diterapkan dalam penelitian ini dapat diandalkan. Manfaat utama dari Rapid Miner dalam penelitian ini meliputi kemudahan dalam pre-processing data. Seperti tadi, menggunakan Rapid Miner-nya begitu mudah, pemilihan modelnya ada banyak, serta visualisasi hasil analisisnya. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.